Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan berkuliah kita dengan materi angka indeks. Angka indeks adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan tentang hal atau kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Di sini biasanya angka indeks itu ingin menunjukkan apa? Misalkan adanya perubahan harga, kualitas, ataupun produktivitas dibandingkan dengan periode tertentu yang dinamakan dengan tahun dasar. Jadi biasanya kita menggunakan angka indeks untuk perbandingan apakah tahun ini produktivitas atau harga ataupun kualitas itu lebih baik dari tahun kemarin atau tidak. Untuk membuat angka indeks itu minimal membutuhkan dua waktu yang berbeda. Yang pertama adalah waktu atau periode dasar atau base period, kemudian waktu berjalan atau current period. Nah, waktu dasar adalah waktu di mana kegiatan kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan gitu. Jadi dasar perbandingannya sehingga kita bisa menyimpulkan apakah tingkat harga atau produktivitas itu meningkat atau tidak. Sementara waktu berjalan adalah waktu yang kejadian itu dibandingkan dengan kegiatan pada waktu tahun dasar. Karena kita membutuhkan tahun dasar, maka ada beberapa hal untuk menentukan tahun dasar ya, tidak bisa setiap tahun kita jadikan tahun dasar. Paling tidak dalam menentukan tahun dasar ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, tahun dasar itu kan tahun yang memiliki keadaan perekonomian yang paling atau relatif stabil. Jadi pada saat itu tidak terjadi fluktuatif ekonomi yang sangat mencolok. Kemudian yang kedua, ini periode tahun dasar itu tidak terlalu jauh dari tahun berjalan, jadi dia tidak terlalu lama gitu. Misalkan tidak dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun. Biasanya tahun dasar itu jaraknya paling lama itu adalah 5 tahun. Untuk keperluan tertentu, periode dasar tidak perlu ditetapkan sebab telah ditetapkan dari tujuan penggunaan angka indeks yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan angka indeksnya indeks produktivitas, maka dia bisa ditentukan dengan produktivitas yang stabil pada tahun tersebut gitu, seperti itu. Sebaliknya kalau harga, lihat variabel harga yang tingkat harga yang paling stabil. Jadi periode dasar untuk tingkat harga dengan produktivitas itu akan berbeda. Jenis angka indeks. Ada beragam jenis angka indeks berdasarkan penggunaannya, ada indeks harga, kuantitas, nilai. Sedangkan berdasarkan penentuannya ada yang tidak tertimbang, dan indeks rantai. Nanti ini akan dijelaskan satu persatu sesuai dengan kepentingannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indeks harga, di mana indeks harga mencakup semua indeks yang satuan aslinya dalam satuan mata uang, seperti indeks harga, indeks penerimaan, indeks upah atau gaji, dan indeks biaya hidup. Jadi yang terkait dengan satuan mata uang, maka kita sebut itu sebagai indeks harga. Oke, untuk menghitung indeks harga kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama kita menggunakan indeks harga dengan metode tidak tertimbang. Yang pertama kita lakukan adalah mencari metode angka relatif. Jadi metode angka relatif itu ada rumusnya, yaitu IHR atau indeks harga relatif sama dengan harga pada tahun N dikali 100 dibagi dengan harga pada tahun dasar. Ini itu maksudnya digambarnya PN per PO dikali 100. Metode yang kedua adalah metode gabungan sederhana atau yang merupakan bagian dari metode rata-rata tidak tertimbang. Rumusnya adalah jumlah dari seluruh harga pada tahun N dibagi dengan jumlah seluruh harga pada tahun dasar terkalikan 100%. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata relatif, di mana rumusnya kita adalah mencari harga pada tahun tertimbang dibagi harga pada tahun dasar dikalikan 100, kemudian kita jumlahkan.
Untuk indeks harga tertimbang, penimbang yang digunakan adalah kuantitas yang dikonsumsi. Kalau yang tidak tertimbang kan tidak ada penimbangnya. Sementara kalau pada penentuan indeks harga tertimbang, maka yang tertimbang itu adalah kuantitas yang dikonsumsi atau kuantitas yang dijual atau yang diproduksi. Di sini sama metodenya ada 3, agregat sederhana tertimbang dan rata-rata tertimbang. Rumus indeks harga agregat tertimbang ada yang pertama kita sebut dengan last Payres. Untuk indeks last Payres ini kita menghitung adalah jumlah harga waktu tahun tertimbang dikali dengan produksi pada tahun dasar dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dibagi dengan harga pada tahun dasar kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100. Itu rumus indeks harga agregatif tertimbang atau rumus Pace. Ini itu hampir mirip dengan last Payres. Bedanya itu adalah produksi yang menjadi timbangannya adalah bukan waktu tahun dasar tapi waktu tahun yang berjalan atau tahun yang T tadi. Sehingga rumusnya adalah sigma P kali PT kali Q dibagi P0 dikali Q0 dikali 100%. Kemudian yang ketiga adalah metode Drobis. Metode Drobis ini adalah penggabungan rumus metode Lais-Pérez sama Pace, di mana indeks Lais-Pérez dan Pace itu adalah indeks Lais-Pérez ditambah dengan indeks Pace dibagi 2. Ini adalah metode Fisher. Metode Fisher juga merupakan gabungan antara metode Last Payres dan metode Pace. Di sini rumusnya adalah indeks Fisher sama dengan akad dari indeks Last Payres dikali dengan indeks Pace. Selanjutnya adalah metode IME atau metode Master-Edworth. Untuk metode IME sendiri, kita mencari bahan penimbangnya jadi ada 2, yaitu kuantitas pada tahun dasar dan kuantitas pada tahun berjalan. Sehingga rumusnya adalah sigma atau jumlah dari harga pada tahun berjalan dikali dengan kuantitas pada tahun dasar ditambah kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan sigma dari harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun berjalan ditambah kuantitas tahun dasar dikalikan dengan 100%. Terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Untuk metode rata-rata tertimbang ini ada 2, yaitu ada metode rata-rata tertimbang tahun dasar dan ada metode rata-rata tertimbang tahun berjalan. Ini bedanya hanya metode penimbangnya. Itu ada tahun berjalan dan tahun dasar. Untuk tahun dasar, cara menghitungnya adalah jumlah dari PT per PO dikali dengan PO kali Q0 dikali 100, di mana PT-nya adalah harga tahun berjalan dan P0-nya adalah harga tahun dasar. Sementara Q0-nya adalah kuantitas tahun dasar. Dibagi dengan tadi P0 Q0 dikalikan 100%. Nah, sebaliknya untuk tahun berjalan maka kita menggunakan PT dan QT, artinya yang tertimbangnya adalah harga tahun berjalan dan Q pada tahun berjalan. Jadi pembaginya menjadi PT QT baru dikalikan 100%. Itu saja sih pertemuan kita untuk materinya. Selanjutnya setelah ini latihannya boleh dilihat.